Halo kids, apa kabarnya nih? Happy Sunday ya. Nah, yuk Kak Marki mau ajak untuk bangkit berdiri. Biar tambah semangat, Kak Marki mau bilang so terskit, fun, and connected ya. Oke, tapi pakai gaya gini. So terskit, fun, and connected. Oke, sekali lagi ya. So terskit, fun, and connected. Oke deh, silakan duduk semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai ibadahnya, Kak Marki mau sampaikan beberapa tata cara untuk ibadah hari ini ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. Yang keempat, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan yang kelima, untuk papa mama diharapkan untuk mendampingi anak-anaknya selama ibadah berlangsung. Oke deh, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Sekarang kami akan mau mulai ibadah Shorterskit. Kami mau memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo kids, hari ini kita kembali lagi memuji Tuhan. Yuk mari kita ajak papa mama dan juga adik-adik dan kakak di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yes, Tuhan Yesus adalah segalanya ya. Oleh sebab itu kids, kita harus berbicara dan juga berkata-kata berbuat seperti untuk Tuhan. Oke? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yuk kids, mari kita lebih bersemangat lagi. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay. Mari kids, kita sama-sama katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk mari kita sama-sama katakan dengan orang di samping kita bahwa aku sangat senang menjadi anak Tuhan. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siapa di sini yang makin senang bahwa Tuhan selalu menjaga kita, baik siang maupun malam, Dia selalu bersama kita. Happy yeah yeah yeah, happy yeah
ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Nah, aku di sini mau ngajakin kalian untuk memberi. Nah, sebelum itu aku mau bagiin satu ayat nih. Ayatnya terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Sekali lagi, ayatnya terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, aku bacain isinya ya, yaitu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, aku mau bagiin sedikit sharing tentang dari ayat ini. Aku mau lihat dong sebelumnya kalau muka kids lagi happy, kayak misalnya dikasih mainan, terus dapat uang jajan dari mama sama papa, gimana ekspresinya? Coba, wah pasti seneng kan, pasti happy kan, pasti sukacita. Nah, terus kalau misalnya kalian lagi berantem atau lagi sebel sama orang, pasti mukanya cemberut, kayak ditekuk gitu, ya kan? Nah, di ayat yang tadi dibilang bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, yuk kita mau belajar ketika kita memberi persembahan sama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan apa? Mukanya pasti senyum, terus pasti kita memberinya dengan penuh sukacita. Oke? Yuk kita lipat tangannya. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang cerah ini, kami datang kepadamu Tuhan mau memberikan persembahan kami. Kami percaya ketika kami memberi, berkat itu pasti menjadi milik kami dan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat memberi kids, dadah! Mari kita ambil sikap berdoa kids. Mari kita katakan dengan sepenuh hati, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bahagia punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yuk kita katakan lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yuk kids angkat tanganmu dan katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu
pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih. Hai kids, happy Sunday. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, Kasya mau nanya, kalian yang di rumah udah pada siap belum? Nah, benar, kita harus duduk rapi, kita siapin telinga kita supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum mulai, Kasya mau ajak kita semua untuk berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk belajar lebih lagi tentang Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, Kasya excited banget hari ini untuk cerita tentang satu tokoh di Alkitab. Kalian ada yang tahu nggak ya apa? Kayaknya belum ada yang tahu, orang belum ada kisi-kisinya ya kan? Hari ini Kasya mau share tentang lahir baru. Kalian di sini ada yang tahu nggak doa yang biasanya kakak-kakak yang setiap abis sharing doa setelah doa tutup firman Tuhan itu loh? Iya, itu adalah doa lahir baru yang bilang aku siap menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Itu. Nah, kalian tahu nggak apa itu lahir baru? Ada yang tahu apa itu lahir baru? Bukan, kalau mama kalian lahirin adik, itu namanya baru lahir, bukan lahir baru. Kalau lahir baru itu adalah hal ini nih, kita akan sama-sama belajar dari Yohanes 3. Yuk kita sama-sama dengerin ceritanya. Tapi kalau adik-adik mau baca secara lengkap, nanti setelah ibadah bisa sama-sama buka Alkitab sama mama papa atau kakak kalian ya. Oke? Nah, di Yohanes 3 ini ada sebuah cerita, kisah, tokoh yaitu Nikodemus. Nah, Nikodemus ini berdasarkan Alkitab adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Kalau itu mungkin adik-adik tahu nggak ya? Jadi kalau orang Farisi atau pemimpin agama Yahudi, pokoknya orang yang sering baca kitab-kitab yang ada pada waktu itu dan dia mengerti tuh tentang hukum-hukum yang ada pada zaman itu. Berarti kalau kita lihat cukup mengerti ya, berarti tentang sejarah-sejarah, ya kan? Kalau misalnya dia sering baca-baca kitab, tapi kalian tahu nggak? Ada kisahnya si Nikodemus waktu itu lagi malam-malam dia menghampiri Yesus. Waktu dia menghampiri malam-malam, dia bilang kayak gini. Kalian bisa sama-sama buka di Alkitab ya. Dia bilang gini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, kalau kita baca, kita benar-benar perhatikan dari kata-katanya Nikodemus itu, dia bilang gini kan, kalau Yesus itu adalah utusan Allah, dilihat dari apanya? Iya, dari tanda-tanda yang dilakukan.
Nah, adik-adik tahu nggak mukjizat apa aja yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia waktu dia hidup di dunia? Apa? Iya, benar, mengubah air menjadi anggur. Nah, kalau mau baca tentang mukjizat itu, adik-adik juga bisa lihat tuh di perikop sebelumnya, di Yohanes 2, ada ceritanya. Apalagi? Iya, menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat. Terus apalagi? Iya, membangkitkan orang mati. Berarti sebenarnya udah banyak tanda-tanda dan mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakuin. Dan si Nikodemus itu yang tadi Kasya bilang, dia kan ahli kitab-kitab. Dia tuh tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia ini, sebenarnya kisah hidupnya sudah pernah dinubuatkan atau diceritakan oleh tokoh-tokoh bahkan sebelum Tuhan Yesus hadir gitu, sebelum Tuhan Yesus lahir, itu udah diceritakan gitu ya. Terus waktu si Nikodemus itu habis ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jawab gini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kalimat yang menarik ya, soalnya ada kata-kata apa? Ya, tidak dilahirkan kembali. Terus Nikodemusnya bingung kan? Gimana caranya dilahirkan kembali? Masa masuk lagi ke dalam perut ibu? Masa masuk lagi ke rahim ibu? Kan bingung ya. Terus Tuhan Yesus balas kayak gini, dia jawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh." Berarti kalau kita, Kasya dan adik-adik di rumah, lahir dari perut ibu, itu adalah lahir dari daging. Nah, gimana caranya lahir daripada roh? Gak mungkin dong kita yang udah segede gini masuk lagi ke dalam perut ibu, ya kan? Tunggu, Kasya lihat dulu adik-adik yang di rumah ya. Wah, tuh udah tinggi-tinggi, pasti suka makan sayur kan? Hebat nih, siapa yang suka makan sayur? Angkat tangan. Brokoli, wortel, nah ikan. Oh benar, kalau udah sering makan sayur, sering makan ikan, daging, pasti tubuhnya makin cepet tinggi. Mana bisa lagi masuk ke perut ibu. Kalau udah tingginya ke Kasya gitu, perutnya bisa semana kan, kita udah makan banyak ya. Terus gimana sih caranya kita untuk lahir baru lagi? Gimana coba? Gimana? Nah, caranya adalah kita lihat nih ya. Saat kita lahir dari ibu kita kan lahirnya dari daging. Nah, kalau kita bicara tentang keselamatan dan lahir dari roh, itu kita bicara soal mengaku dan percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Oh iya, Kasya jadi ingat ayat di Roma 10 ayat 9-10. Kita sama-sama buka yuk. Buka kitabnya, kita mau sama-sama baca. Atau ada di layar sini. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Rada mirip-mirip sama ayat yang Yohanes tadi ya, yang Tuhan Yesus bilang kalau untuk melihat kerajaan Allah penting banget kita untuk gak hanya lahir dari daging, tapi juga lahir baru dalam roh, ya kan? Sama, jadi kita bisa tarik nih kesimpulan. Kalau diselamatkan, kita perlu banget untuk percaya dalam hati kita dan ucapkan bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Makanya di setiap akhir ibadah kita tuh sering tuh, ya kan, menantang adik-adik, mengajak adik-adik yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk sama-sama berdoa. Di kisah ini, di cerita firman Tuhan kali ini, kita jadi bisa belajar ya dari Nikodemus kalau dia yang ahli kitab, yang sering baca kitab-kitab dan hukum-hukum yang ada pada zamannya, dan dia juga yang udah lihat banyak mukjizat yang menyertai dan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi itu nggak cukup, ya kan? Berarti belum cukup nih kita udah sering baca-baca dan mengenal gitu kan apa yang ada di Alkitab, ya kan? Nah, gimana caranya
kita mau sama-sama percaya dan mengimani kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan bagi diri kita. Keren banget ya Tuhan kita, untuk keselamatan, untuk beroleh hidup yang penuh mukjizat, untuk kita jadi anak Allah, untuk kita bisa melakukan hal-hal besar dalam namanya. Nggak perlu buat kita lakuin banyak hal yang besar. Kita nggak harus jadi orang yang buat baik terus, kita nggak harus jadi orang anak-anak yang sempurna, tapi kita tinggal mengaku dan ya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan kita. Nah adik-adik, Kak Syai undang kita semua yang siap untuk menerima Tuhan Yesus dan adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengakhiri cerita kita dan sama-sama kita mau berdoa. Yuk adik-adik, Kak Syai undang kita semua untuk bangkit berdiri dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar bahwa penting bagi kami untuk lahir baru dan mengerti bahwa Engkau adalah juru selamat dan Tuhan kami satu-satunya. Kami mau percaya dan kami mau meyakini Tuhan bahwa Engkau begitu baik bagi hidup kami. Aku percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik semakin mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi mereka dan apapun yang mereka lakukan pasti Kau buat berhasil. Adik-adik, untuk adik-adik yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kak Syai undang adik-adik untuk sama-sama kita berdoa dan ikuti kata-kata Kak Syai ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya kami adalah anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Kak Syai ajak adik-adik untuk sama-sama angkat tangan kita karena kita mau berdoa kembali. Tuhan memberkati adik-adik dengan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan. Adik-adik adalah garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Firman Tuhannya Kak Syai berharap bisa memberkati adik-adik semua di rumah. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters Kids, fun and connected. God bless you kids. Hai kids, kembali lagi bersama Kak Marki di sini. Sekarang waktunya ayat hafalan yang diambil dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke kids, segitu ya. Selamat mencoba ya kids. Dadah. Hai kids, apa kabarnya nih? Pasti kalian tadi udah dengerin sharing dari Kak Sharon. Nah, kalau kalian udah dengerin, kakak punya 3 pertanyaan nih. Kakak sebutin ya. Pertanyaan pertama, siapa nama tokoh Alkitab yang diceritakan oleh Kak Sharon? Kakak ulangin lagi ya. Siapa nama tokoh Alkitab yang diceritakan oleh Kak Sharon? A. Cornelius, B. Stefanus, C. Nikodemus. A. Cornelius, B. Stefanus, C. Nikodemus. Apa kids jawabannya kids? Bener banget, jawabannya itu C. Nikodemus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk menerima keselamatan? Kakak ulangin lagi ya, bagaimana cara untuk menerima keselamatan? A. Mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. B. Percaya kepada ramalan. C. Nurut pada orang tua. A. Mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. B. Percaya kepada ramalan.
C. Nurut pada orang tua. Coba kids, apa sih jawabannya kids? Coba kalian sebutin lebih kencang lagi. Bener banget, jawabannya itu mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan terakhir yang ketiga, terdapat di Alkitab apa kisah Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus? Kakak ulangin lagi ya. Terdapat di kitab apa kisah Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus? A. Markus, B. Yohanes, atau C. Roma? A. Markus, B. Yohanes, atau C. Roma? Bener banget, jawabannya itu B. Yohanes. Widih, keren banget kids. Kids bisa menjawab 3 pertanyaannya dengan benar semua. Ya udah ya kids, jangan lupa minggu depan tetap mendengarkan sharing minggu depan ya. Dadah kids, Shouters Kids, fun and connected. Dadah! Hai kids, halo. Masih inget dong sama kakak yang satu ini, yang kece, super kece ini. Masa lupa sih? Kakak ini loh, masih inget gak? Kakak ini namanya cuma ada 2 huruf doang, yaitu G sama G. Kak, G, G. Nah, gimana? Masih inget kan? Inget dong. Nah, kids, sekarang kakak mau kasih pengumuman nih ke kids yang ada di rumah. Jadi kids harus perhatiin baik-baik ya, dengerin. Oke. Yang pertama, jadwal ibadah Shouters Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube GKKD Shouters. Jadi kids di rumah tuh buruan deh subscribe, terus nyalain loncengnya tuh biar tahu notifikasi dari YouTube GKKD Shouters. Oke? Nah, lalu pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk follow IG @ShoutersKids untuk mendapatkan info yang paling terbaru, terupdate dari Shouters Kids ya. Oke? Nah, yang terakhir nih kids jangan lupa untuk pakai masker dan jangan lupa juga untuk cuci tangan dan jaga jarak kalau kids lagi di luar, dan juga kids stay healthy ya. Oke, mantap. Sekian pengumuman dari KGG. Sampai jumpa kids. God bless you. Bye.